Hai, Sobat Pintu Berkat. Pernah nggak sih kamu merasa terjepit hutang dan bertanya-tanya, apakah Tuhan setuju aku berhutang? Atau sebaliknya, bolehkah aku meminjamkan uang ke teman tanpa bunga? Tenang, kamu nggak sendirian. Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas. Bolehkah orang percaya berhutang dan menghutangi? Silakan tonton sampai akhir, karena kita akan bongkar tuntas jawaban dari sudut pandang Alkitab dan pandangan para bapak gereja. Plus, nanti ada bonus challenge yang bisa mengubah cara kamu memandang dan mengelola keuangan seumur hidup. Support channel ini dengan like dan komen ya. Oke, sebelum masuk ke ayat-ayat Alkitab, saya mau jelasin dulu roadmap pembahasannya. Pertama, definisi dan tipe utang. Kedua, kita akan melihat prinsip di dalam Perjanjian Lama. Ketiga, bagaimana ajaran Perjanjian Baru? Keempat, suara para bapak gereja. 5. Tips manajemen keuangan Alkitabiah. Dan keenam, kesimpulan serta challenge buat kamu. Seperti biasa, kita pakai bahasa yang santai tapi tetap menggugah ya. Karena itu, sediakan kopi atau teh favorit kamu. Karena kita akan masuk ke perbincangan hidup yang bisa mengubah masa depan finansialmu. Yuk, langsung gas ke poin pertama. Definisi dan klasifikasi utang. Pertama, apa sih sebenarnya utang itu? Secara simpel, utang sama dengan kewajiban membayar kembali pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Tapi secara lebih mendalam, utang itu menciptakan relasi moral antara dua pihak, kepercayaan dan tanggung jawab. Ada dua tipe besar utang. Pertama, utang produktif. Pinjaman yang dipakai untuk investasi, misal untuk modal usaha dan biaya pendidikan. Kedua, utang konsumtif. Pinjaman untuk gaya hidup, kebutuhan sekunder yang sebenarnya bisa ditunda atau dihindari. Contohnya, kalau kamu pinjam dana buat buka usaha warung kopi, itu utang produktif. Tapi, kalau pinjam dana buat beli gadget terbaru, setiap keluar versi terbaru, itu utang konsumtif ya teman-teman. Nanti saya akan kasih tips gimana caranya pakai utang produktif supaya nggak jadi beban. Prinsip utang di Perjanjian Lama. Sekarang kita melihat ke Perjanjian Lama. Kamu tahu nggak? Ternyata Allah sangat peduli soal keadilan ekonomi. Dari zaman Musa, Tuhan sudah mengatur cara manusia berurusan soal keuangan. Pertama, larangan riba di Ulangan 23 ayat 20-21. Jangan ambil bunga dari sesama Israel atau saudara seiman. Kedua, Imamat 25 ayat 35-37. Saat saudaramu jatuh miskin, pinjamkan tanpa bunga dan jangan eksploitasi kesulitannya. Salah satu kisah menarik ada di dalam kitab Nehemia 5 ayat 1-13.
para bangsawan di Yerusalem malah memeras orang miskin lewat bunga tinggi dan penyitaan tanah. Nehemia marah besar. Lalu pemimpin jemaat mengembalikan tanah, membebaskan utang, dan berjanji tak akan memungut bunga lagi. Intinya, Tuhan mau agar utang itu menjadi saluran berkat, bukan jerat yang menindas. Komen di bawah, pernahkah kamu lihat praktik riba di lingkunganmu? Ajaran Perjanjian Baru. Waktunya kita melihat ke dalam Perjanjian Baru. Di sini, Tuhan Yesus dan Rasul Paulus memberikan prinsip praktis. Roma 13 ayat 8. Jangan berhutang apa-apa kepada siapapun selain daripada saling mengasihi. Artinya, utang tidak boleh menghalangi panggilan kita untuk mengasihi. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Implikasinya untuk utang adalah prioritas hati. Mengambil utang itu sendiri bukan dosa. Tetapi jika utang menjadi tujuan atau tuannya, misalnya kita hidup demi membayar cicilan, mengejar gaya hidup, atau menunda pertobatan karena takut tidak mampu, maka hati kita sudah terbelah. Ada beban emosional dan spiritualnya, kekhawatiran, cicilan menumpuk bisa menimbulkan rasa cemas berlebih. Bagaimana kalau aku tak mampu bayar? Dan dapat membuat pengalihan fokus. Waktu dan energi kita habis mengurus utang, bukan untuk berdoa, pelayanan, atau mendengarkan suara Allah. Di dalam Lukas 14 ayat 28-30, sebelum membangun menara, hitung dulu biaya. Implikasinya, Yesus tidak menyebut utang secara spesifik, tetapi prinsip hitung biaya sebelum bertindak berlaku universal. Ayat ini meneguhkan tanggung jawab pribadi dalam setiap keputusan finansial. Utang bukan tabu, tapi wajib direncanakan dengan cermat. Amsal 22 ayat 7. Apakah ini dipakai Yesus? Yesus dan Amsal tidak ada catatan langsung mengutip Amsal 22 ayat 7 yang berkata, yang berhutang menjadi budak pemberi pinjaman. Ini peringatan keras soal jebakan hutang. Namun, prinsip serupa muncul dalam ajaran Yesus. Seperti di dalam Matius 6 ayat 24 tadi, tak dapat mengabdi kepada dua tuan. Menyentuh tema perbudakan hati, mirip dengan menjadi budak pemberi pinjaman. Kebebasan sejati yang Yesus ajarkan di dalam Yohanes 8 ayat 36 sejalan dengan peringatan Amsal akan ancaman keterikatan materi. Utang bisa menjadi beban emosional yang menghalangi kita dalam mengasihi Tuhan dan sesama dengan leluasa. Inilah kenapa Yesus mengajarkan kebebasan sejati bukan hanya dari dosa, tetapi juga dari keterikatan materi. Kita baru di sepertiga jalan, tapi tunggu dulu. Nanti saya bakal share versi modernnya. Gimana kita aplikasikan semua ini di era digital ya? Perspektif para bapak gereja. Nah, buat menambah bobot, kita lihat suara bapak gereja. Santo Yohanes Chrysostomus berkata, meminjam untuk kebutuhan mendesak boleh, tapi utang konsumtif akan mencemari panggilan suci kita. Santo Basilius Agung menekankan, meminjam tanpa bunga adalah wujud kasih konkret, tanda tubuh Kristus saling menopang. Santo Gregorius
dari Nazianzus, hidup sederhana dan bergantung penuh kepada Tuhan. Utang yang memperbudak menjauhkan kebebasan rohani. Dari pandangan para bapak gereja ini kita belajar, utang bukan dosa, tetapi bisa menjadi batu sandungan besar kalau kita sembrono. Utang harus dikelola dengan hati penuh kasih dan hikmat. Nah, kalau menurutmu, mana kutipan yang paling menginspirasi kamu? Tulis di kolom komentar ya. Prinsip pengelolaan keuangan Alkitabiah. Sekarang, kita masuk ke bagian paling praktis. Bagaimana sih manajemen keuangan ala Alkitab? Ini dia 4 prinsip emas. Pertama, budgeting prioritas firman. Pertama, untuk Tuhan. Kedua, keluarga. Ketiga, kebutuhan pokok. Terakhir, keinginan. Buat anggaran realistis setiap bulan. Kedua, hindari riba. Cari skema bunga rendah atau komunitas atau dermawan yang biaya administrasinya wajar. Ketiga, prioritaskan pelunasan utang. Gunakan metode debt snowball. Selesaikan utang kecil dulu, atau debt avalanche, bunga tertinggi. Hindari pinjaman konsumtif sebanyak mungkin. 4. Transparansi dan integritas. Buat perjanjian tertulis. Patuhi jadwal. Nama Tuhan dipertaruhkan pada kesetiaan kita. Alkitab bukan anti keuangan, tapi mengajarkan pengelolaan penuh hikmat. Sekarang giliran kamu. Minggu ini, hitung total utangmu. Lalu perhatikan bagaimana perkembangannya. Oke teman-teman, kita sampai di bagian akhir. Singkatnya, pertama, boleh berhutang untuk kebutuhan mendesak dan produktif dengan perhitungan matang dan bertanggung jawab. Kedua, boleh menghutangi sesama tanpa riba sebagai wujud kasih. Ketiga, tolak secara tegas utang konsumtif yang memperbudak hati. Ingat, Allah memanggil kita hidup dalam kebebasan. Bebas dari jerat utang dan bebas untuk mengasihi. Yuk renungkan bersama. Apakah utangmu hari ini memuliakan Allah atau malah menjauhkanmu darinya? Terima kasih telah menemani sampai akhir ya teman-teman. Bila kamu terbantu, jangan lupa like, subscribe kalau belum, dan share ke saudara seiman. Silakan tulis di kolom komentar, apa satu hal baru yang kamu pelajari hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati perjalanan finansial kita. Damai sejahtera bagi Anda dan keluarga.